Halo teman-teman trader investor, selamat datang jalan cuan saham di Aset Teknikal dan Benar Muluk Harian. Seperti biasa, hari ini hari Sabtu, saya bikin konten 26 November 2022. Cuman ini adalah konten analisa kemarin Jumat 25 November 2022 yang cukup menarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, yang tonton bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisanya, berhubung masih dalam waktunya, buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2022, silahkan teman-teman bisa mendaftar melalui video yang ini. Teman-teman bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2022. Nah, ini teman-teman bisa simak infonya, lalu tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2022, silakan buka YouTube profil cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2022. Grup video yang ini paling kanan ini ya. Atau kalau misalkan nanti udah ketumpuk, tinggal digeser aja. Yang jelas ini pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Nanti teman-teman bisa simak infonya dulu. Dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi Google Form, link yang ada di deskripsi. Nanti kalau misalkan udah submit, tinggal menunggu invitasi. Nah, untuk pendaftaran akan dibuka sampai besok. Besok itu terakhir, 27 November 2022. Lalu invitasi maksimal adalah hari Rabu, 30 November 2022. Dan kita akan efektif berjalan di tahun terakhir bulan 2022 ini pada tanggal 1 Desember 2022. Jadi buat teman-teman yang bergabung, silahkan besok hari Minggu, ini konten akan saya post hari ini, dan ya hari Minggu besok adalah hari pendaftaran terakhir buat tonton yang pengen bergabung. Silahkan simak video ini yang ada di profil cuan-cuan saham. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Kemarin Jumat transaksinya mengecil tapi masih cukup ramai ya, 10,243 triliun. Dengan pergerakan asing kemarin Jumat itu net sell totalnya 2,72 miliar, dominan di pasar reguler net sellnya. Di pasar reguler net sell 232 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 230 miliar. Kalau kita lihat ke beberapa bursa baik regional maupun US, memang kemarin Jumat itu jatahnya koreksi tipis ya, baik regional Asia maupun US ini koreksinya tipis-tipis. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing dulu aja, yang pertama masih ada BBRI 223,2 miliar, CTRA 38,2 miliar, ICBP 18,4 miliar, ITMG 17,7 miliar, Adaro 8,9 miliar, Medco 6,2 miliar, BBTN 4 miliar, Gudang Garam 2,7 miliar, MNCN 2,4 miliar, Mitratel 1,8 miliar, SMGR 1,8 miliar, Pakuan 1,1 miliar, MAPI 800 juta, MAPA 200 juta, Avia 190 juta, dan WMPP 11 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 60,5 miliar, Tipik 50,6 miliar, Astra 46 miliar, Bank Mandiri 33 miliar, Yoti Tractor 32 miliar, Alfamart 24,7 miliar, BBCA 19,1 miliar, Mika 15 miliar, Bukalapak 14,2 miliar, MDK 13,6 miliar, Harum 12 miliar, INDF 11,6 miliar, MCAS 10,3 miliar, Unilever 9,5 miliar, INTP 9 miliar, Inco 6 miliar, Indosat 5,3 miliar, MTEK 5,3 miliar, Tower 5 miliar, SHWR 4,6 miliar, KLBF 4,1 miliar, dan Tekim 4,1 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, yang sangat disayangkan padahal saya sudah berekspektasi ya, melihat big cap kita juga kayak BRI, BCA itu udah breakout. Saya kira IHSG bakal breakout kemarin Jumat itu. Cuman ya mau gimana lagi, market berkata lain, gotonya juga masih menahan. Jadi memang ya ini namanya indeks ya, rata-rata dari seluruh pergerakan saham yang ada di IHSG tergantung bobotnya. Dan kita tidak, walaupun ada yang dominan ya dari saham-saham tertentu, free floatnya besar,
Cuman memang semua saham itu dipertimbangkan. Jadi ya kira-kira bentuknya seperti ini. Seperti itu. Dan ya, market masih berkata lain, belum berhasil breakout dari 7110 dan malah dia turun. Kemarin sempat turun sampai low-nya itu di 7013 dan kalau dia closing di 7013 saya rasa sudah bakalan sangat tidak enak. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower low. High low, same high, lower low. Dia reversal dengan target bisa ke 6960 lagi. Cuman waktu menuju closing ada sebuah tarikan dari big cap ya, BRI dan kawan-kawannya yang membuat IHSG ini masih ditarik sampai closing di 7053. Maka dari itu dia belum konfirmasi koreksi juga seperti itu. Dan saya rasa untuk saat ini kita bisa menggunakan patokan closingan ya, dimana kalau kita lihat pergerakan closingannya pun juga cukup signifikan. Maka dari itu belum ada konfirmasi untuk kembali swing low pada sideways dari IHSG seperti itu. Nah, patokan yang bisa digunakan adalah 7030. Itu kita bisa gunakan untuk patokan koreksi dari IHSG. Kalau memang nanti market jebol dari 7030, ada potensi IHSG bisa ke 7010 sampai 7000, lalu ke support sideways-nya di area 6970. Sebentar lagi juga market November sudah mau selesai, tinggal 3000 bursa lagi ya, Senin, Selasa, Rabu. Apakah nanti akan ada rebalancing, ada apa namanya, kejutan-kejutan, tinggal kita lihat nanti. Yang jelas untuk saat ini ya, baik pergerakan kecil maupun pergerakan menengah IHSG ini masih sideways. Kalau yang kecil ya ini 7100 sampai 6970 untuk pergerakan kecilnya. Cuman untuk menengahnya ya dia sideways dari 7300 sekian sampai 6500 sekian. Itu pergerakan menengahnya. Tapi kalau dari bigger view IHSG masih uptrend seperti itu. Tinggal kita lihat konfirmasi pergerakan besarnya dari pergerakan menengah dan kecilnya. Kalau misalkan pergerakan kecilnya breakout ke atas ya dia bakal ke pergerakan menengahnya, dan kalau breakout ya baru uptrend lagi. Tapi kalau dia jebol bawah dia berpotensi menuju ke supportnya, dan kalau jebol lagi ya dia bakal ke support lebih dalam. As simple as that, PR-nya adalah batasi resiko. Gunakan support-support terdekat tadi 7030, 7000, lalu 6970 sebagai trigger-trigger dari IHSG. Sedangkan untuk resisten masih sama 7100 sampai 7130. Melihat sideways-nya yang nggak kelar-kelar dan juga apa ya, forecast-nya yang nggak dikasih konfirmasi, saya rasa lebih baik ya udahlah kita nikmatin aja sideways-nya dan kita tunggu konfirmasinya. Karena sempat di sini setup inverted head and shoulder, setup double bottom, setup ascending triangle, belum dikasih break-break, biarin market aja. Nanti ketika dia sudah break, sudah close, disitulah konfirmasi terjadi. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas dari kita cari yang ada spread seperti biasa, tapi yang sahamnya menarik ya. Saya pengen coba cek Indosat yang turun 3,2%. Oke, kemarin Jumat Indosat turun 3,2% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar. Ini terakhir sudah saya bahas ya. Kalau nggak salah satu kali bahas di sini, satu kali waktu swing high, dan ya sekarang dia sudah swing low lagi. Oke, terakhir Indosat ini dia naik ketika dia bottom di 5100. Setelah volume besar, koreksi volume kecil, Indosat berhasil menguat sampai swing high-nya di 7600. Di sana Indosat gagal menguat lagi, padahal setupnya udah bagus ya, mau cup handle, mau double bottom dan lain sebagainya. Cuman market berkata lain, di 7600 Indosat membentuk same high. Itu adalah indikasi awal dari reversal. Tuh ya, high, low, higher low, higher high, low, higher low, same high. Dan ketika kemarin Indosat jebol dari 6900, Indosat sudah membentuk yang namanya lower low. Maka dari itu adalah konfirmasi sebuah reversal. Indosat sempat turun sampai 6275, di situ swing low-nya dia, dan dia pull back. Support become resistant di area 7000 dan sudah terjadi sebuah reject. Maka dari itu saat ini Indosat sedang melakukan swing low. Seperti itu. Nah, untuk support saat ini sebenarnya itu ada yang cukup kuat di area 6000 sampai 5950 ya, dimana itu juga support dari
Fibonacci 0,618-nya juga. Jadi sebenarnya cukup low risk Indosat ini di area, kalau teman-teman suka spekulatif buy menggunakan 0,618 ya, itu sudah masuk area support retracement Fibonacci-nya. Cuman memang kalau misalkan itu posisi masih spekulatif buy, karena baik dari candle dan lain sebagainya masih belum ada konfirmasi sama sekali. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 5950, maka dari itu next supportnya di 5650. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high-nya kemarin ya, kita tarik target lower low-nya, memang ternyata masih di 5800 sampai 5650, pas di Fibonacci 0,786. Jadi saya rasa melihat dari data yang ada, kayaknya Indosat bisa ke sini. 5850 sampai 5650 untuk swing low-nya. Nanti baru itu dia baru swing high, dan apakah dia break atau tidak tinggal kita lihat lagi. Nah, nanti di sini dia lower low atau same low, kita perhatikan strukturnya. Ya jelas saat ini kesimpulannya Indosat support terdekat di area 6000, cuman untuk target penurunannya masih di 5850 sampai 5650. Alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman pengen masuk, bisa perhatikan area itu tadi, tinggal tergantung stylenya, apakah suka spekulatif buy atau menunggu konfirmasi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Dilihat dari moving average-nya pun juga sudah membentuk mengarah ke bawah pada tren menengahnya, jadi ya memang seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk Indosat, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas PNBN deh, yang turunnya lumayan 3% juga. Oke, kemarin Jumat PNBN turun, dia turun 3,35% dengan candle yang cukup solid dan volume yang kecil, cukup menarik untuk penurunannya. Terakhir PNBN ini dia bahkan dari bottomnya ya 700, lalu dia reversal keluar dari fase sideways-nya dan menguat sampai puncaknya di 2790. Nah, di 2790 pergerakannya sudah kurang enak disertai dengan bearish divergence dari swing high-nya, dan terbentuk sebuah pattern rising wedge, which is itu adalah pattern reversal. Sebenarnya ya, kalau misalkan kita pakai rising wedge, PNBN itu turun sampai 1500 itu nggak masalah. Cuman, nah teman-teman average-nya di mana? Kalau average-nya di bawah 1500, mau tetap hold nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau average-nya agak tinggi, ada potensi turun sampai 1500, itu perlu atur strategi lagi, seperti itu. Terakhir PNBN turun, dia bottom sampai 2000, di situ adalah support area cukup kuatnya, ditambah juga dengan support psikologis. Terjadi rebound kecil, cuman kalau dilihat dari volume sih masih kurang oke, seperti itu. Nah, dan kemarin Jumat pun juga ditambah koreksinya lumayan ya 3,35%, walaupun volumenya juga kecil juga. Jadi ini masih pergerakan kecil kalau menurut saya ya dari si PNBN ini. Selain itu juga sepertinya PNBN belum breakout atau sudah. Oh, terlihat sepertinya sudah breakout ya. Jadi memang dia sedang baru konsolidasi. Nah, PR sekarang adalah PNBN nggak boleh jebol 2000. Kenapa? Karena kalau dia jebol 2000, artinya PNBN bakalan lower low dan bakal melanjutkan penurunan. Kalau misalkan dia jebol 2000, next supportnya ada di 1920, lalu di 1730, dan terakhir di 1520. Itu kalau dia jebol dari 2000. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol di 2000, ada potensi dia membentuk kaki kedua dan siap reversal menggunakan double bottom. Bottom 1, bottom 2. Maka dari itu kalau teman-teman memang eksekusi ya, bisa lihat perhatikan 2000-nya apakah jebol atau tidak. Kalau jebol ya spare lebih bawah di support selanjutnya. Tapi kalau dia bertahan di 2000, nah ada potensi dia mau reversal menggunakan double bottom seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya PNBN, tadi lupa ya yang Indosat ya. Apa deh. Nah, tanggal 25 kemarin Jumat terjadi distribusi ya. Dan kalau kita lihat dari moving average pun juga sudah kurang enak. Bahkan dari tren menengahnya ini baru mulai fase downtrendnya. Seperti itu. Jadi ya lebih baik batasi resiko aja. Kalau mau masuk, jangan lupakan resikonya. Kalau udah punya barang, kondisi floating, jangan lupa TS. Kalau kondisi floating loss, nah itu jangan lupa stop loss-nya. Itu untuk PNBN, gunakan support-support tadi. Kita masuk ke yang dibeli asing. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas ICBP karena terakhir saya cek chartnya, ICBP ini cukup menarik di mana dia berpotensi membentuk sebuah continuation. Oke, kemarin Jumat ICBP menguat, dia naik 1,202% dengan candle yang cukup solid bahkan nggak ada shadow sama sekali. Tapi sebenarnya volumenya masih kecil ya, cuman terlihat sudah membesar, cukup menarik. Nah,
Terakhir ICBP, kita kalau ngomongin saham kayak gini lebih enak pakai bigger view ya daripada kita bahas smaller view. ICBP koreksi dari puncaknya 12.500 sampai bottom di 7.000. Tuh, dia bottom di 7.000 rupiah. Setelah itu dia menguat naik sampai 9.400. Satu hal yang bagus adalah ketika dia naik ke 9.400, ICBP breakout dari downtrend lainnya. Tuh, dan dia kena sebuah resisten di area 9.400 ditambah dengan berita-berita yang kurang bagus. Alhasil, ICBP reversal pada tren kecilnya dan dia turun sampai di area 8150. Satu hal yang menarik adalah ICBP sudah breakout dari downtrend lainnya. Maka dari itu, penurunan ini berpotensi untuk membentuk sebuah SEM low atau higher low, dan ternyata ICBP membentuk sebuah higher low, low, high, higher low, dan saat ini bahkan ICBP sudah membentuk sebuah higher high karena dia sudah breakout dari 9.400. Tuh, maka dari itu saya rasa dengan data yang ada masih ada potensi upside dari ICBP. Dan since kemarin dia rejectnya dari 0,5, ICBP berpotensi menuju ke 1. Kenapa? Karena 0,5 tambah 0,5 itu sama dengan 1. Misalkan ini kita pakai cup and handle ya, target dari chart patternnya aja kan pasti ke 1 kan. Kira-kira seperti itu. Untuk view besar dan juga menengahnya. Kalau kita lihat dari view kecil, saat ini saya rasa ya, kenapa saya bilang bagus, ICBP berpotensi membentuk yang namanya continuation ascending triangle. Untuk saat ini belum terkonfirmasi karena belum breakout. Nah, kira-kira seperti ini untuk ascending triangle-nya. Nah, ini ya. Nih, dengan target kenaikan kalau dari continuation-nya itu bisa ke sini. Ke sekitar 11.200 sekian lah, seperti itu. Jadi ya, untuk dari view besar, menengah, dan kecil pun juga masih menarik untuk ICBP ini, kalau menurut saya. Dan view kecil ini tidak akan gagal selama dia tidak jebol yang ini, 9650. Tuh, jadi misalkan teman-teman punya barang di bawah 9650, tinggal hold aja, pasang trailing stop di bawah 9650. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang dan pengen entry, bisa pasang stop loss di bawah 9650, dan jangan lupa hitung risk rewardnya. Misalkan besok HK buy on breakout ya, taruh stop lossnya 3,2%, target 11 persenan, masih ada upside sekitar 11 persenan. Tuh, jadi itu dan sama batasi resiko aja. Dilihat dalamnya ICBP ini akumulasinya rapih sekali, too good to be true, sejak dia bottom di 2021 Juni untuk akumulasinya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk ICBP, lanjut coba kita cek. Semen-semenan juga mulai rebound ya, karena memang batu baranya turun, jadi ya tidak ada masalah sama sekali. Saya pengen masuk ke yang merah-merah, sudah didominasi oleh saham-saham small cap lagi. Saya pengen coba cek si untuk ADMR belum pengen saya bahas, masih on track so far view-nya, dan selain itu juga memang sektor energi kemarin terkoreksi paling dalam ya, jadi suatu yang wajar juga. Saya pengen coba cek si BBYB dulu deh. Kita mulai dari BBYB. Babayaba. Oke, kemarin Jumat BBYB turun, dia turun 6,56% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Kalau kita lihat memang BBYB ini sedang ada hajatan di mana dia sedang right issue, dan ya pergerakannya jadi kayak gini sih. Volumenya kayak gini, candlenya pun juga kayak gini. Ya bahasanya pergerakan saat ini sedang penuh kepentingan lah dengan adanya right issue itu. Cuman kalau kita bahas dari TA-nya, terakhir BBB memang sudah terlihat swing low dan juga bottom ketika dia menyentuh area 700 rupiah. Di situ sudah sering saya bahas ya, dia kena area swing low-nya dari downtrend lainnya, ditambah juga dengan dia kena dari uptrend lainnya, uptrend terakhir, major uptrend terakhirnya dia. Maka dari itu BBB rebound, ditambah juga dengan volume-volume yang cukup bagus dan juga ditambahi dengan right issue-nya dia. Terakhir BBB dari bottom Rp660 naik sampai 1000, turun lagi sampai 745, lalu naik lagi sampai 1060. By structure sebenarnya ya kalau kita pertimbangkan body closing, BBB ini sudah higher high karena ya dia low high, higher low, higher high. Maka dari itu ini adalah indikasi pergerakan dari uptrend. Cuman memang pada tren menengahnya dia sedang dalam posisi koreksi atau downtrend seperti itu. Nah,
Berhubung dia baru aja swing low, ada potensi saat ini pergerakannya adalah swing high menuju ke downtrend line-nya. Nih ya. Nih, dan kalau kita lihat sebenarnya closing kemarin adalah area yang cukup menarik dari BBB, di mana dia kena uptrend line dari swing high-nya. Seperti itu. Maka dari itu, saya rasa dilihat dari candle-nya, kalau candle-nya memang agak susah dibaca ya, karena memang sedang dilukis seperti ini, kayak ya gitulah. Cuman selama dia tidak jebol dari, mungkin kita toleransi sampai sini ya, 800. Kalau 800 kedalaman sih, mungkin sampai 840 ya. Selama BBB nggak jebol 840, artinya dia berpotensi rebound merespon dari uptrend line ini tuh, dan melanjutkan target kenaikannya ke sekitar 1100 dari swing high-nya dia. Kalau dia sampai 1100 baru saya rasa kurang bagus karena dia sudah posisi swing high, kecuali dia berhasil breakout dari downtrend line-nya dan akan membentuk sebuah continuation yang sangat besar seperti itu. Jadi ya kira-kira itu untuk saat ini ya, supportnya masih ada di sekitar 830 sampai 840, sedangkan untuk resisten terdekat masih di area 1000 sampai 1100. Tuh. Arah masih ada potensi ke atas selama dia tidak jebol yang 830. Tuh. Kalau kita lihat dalamnya tidak terjadi akumulasi yang bagus, ditektokin sama MG juga. Di sini dia TP, di sini dia beli lagi dan lain sebagainya. Ya ini baru ada hajatan lah. Tuh, jadi ya candlenya pun juga seperti itu. Untuk BBB yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Lanjut coba kita cek si masih di yang merah-merah ya. Saya pengen coba cek si Elsa. Karena kalau saya lihat banyak yang sedang memperhatikan Elsa, baik di grup saya sendiri maupun juga di luar ya. Jadi sepertinya cukup menarik kalau kita bahas. Oke, hari ini, kemarin Jumat, Elsa turun 2,33% dengan candle yang masih terlihat solid dan volume yang kalau kita lihat volumenya sudah kecil, tapi terlihat membesar. Nah, sebelum kita bahas pergerakan kecilnya, saya pengen bahas pergerakan besarnya dulu, di mana Elsa ini juga sebenarnya adalah saham uptrend. Terakhir ketika dia menguat breakout dari neckline di 330 ya, saya bilang targetnya adalah 388 sampai 398. Kenapa? Karena di situ ada Fibonacci 0,618. Tarik dari yang sini 522 sampai swing low-nya di 240 dan dia kejedot di 400. Jadi sesuatu yang sangat wajar ketika kemarin dia gagal breakout dari 400 ya, dia koreksi. Apalagi di area tersebut terjadi transaksi yang sangat besar. Dilihat dari volume buangan yang besar. Nah, Elsa turun, cuman yang satu hal yang disayangkan, dia gagal retest dari ascending triangle-nya. Kemarin kan salah satu potensi pattern-nya itu kan ascending triangle ya, dimana ini 1, 2, 3 breakout, retest, menguat lagi. Cuman ternyata Elsa berkata lain, dia bottom-nya ada di 338. Di 336. Tuh, dan sekarang pun juga dia closing di 336. Nah, biar fresh, kita pakai coretan-coretan baru, kita bahas view kecilnya dulu aja. Dan kalau kita lihat saat ini Elsa masih dalam posisi uptrend, dia masih punya major maupun minor maupun secondary atau apapun itu, dan ya nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Dan kalau kita tarik, coba kita bikin channel, siapa tahu menjawab kenapa kemarin dia reject dari 400. Oke, ternyata itu lebih ke kejedot 0,618 ya, seperti itu. Nah, dengan asumsi ini adalah sebuah swing high, maka dari itu kita bisa tarik sebuah Fibonacci dari low-nya sini 306 sampai high-nya kemarin di 400 rupiah. Nah, dan ini adalah beberapa support dari si Wika. Saat ini Wika sudah mulai masuk ke area golden pocket di mana itu 0,618 sampai 0,65. Cuma next support Fibonacci-nya adalah di 324. Dan sebenarnya kalau kita pakai view yang lebih besar, turun sampai 324 pun itu tidak jelek untuk si Wika ini. Kenapa ya? Karena dia masih dalam structure higher low, ditambah juga dengan uptrend line-nya. Mungkin nanti dia ketemu uptrend line di 324 gitu bisa juga ya, lalu menguat lagi. Tuh. Cuman ini adalah skenario kalau dia jebol dari 336. Tapi kalau dia nggak jebol dari 336, ya nggak ada masalah sama sekali. Buat konklusi, kita bisa tambahkan data, kita cari lower low-nya, target ketika dia jebol dari 336. 336 kita tarik sampai 354 dan target penurunannya adalah 330 sampai 326. Jadi memang kalau dia jebol dari 336, saya rasa Wika potensi turunnya adalah ke 330 sampai 324. Di situ baru area yang lebih kuat. Walaupun sekarang sudah masuk area lebih kuat seperti itu. Nah,
Kesimpulannya, untuk sekarang memang Wika ini saham uptrend dan dia sebenarnya menarik untuk entry ditambah katalis yang bagus dan juga fundamentalnya. Cuman memang belum kelihatan bottomnya. Tuh, kalau dia jebol 336. Tapi kalau dia bertahan dari 336, misalkan besok pagi dia open low atau besok pagi dia shadow sedikit lalu naik. Nah, ada potensi 336 ini adalah bottom dari Elsa. Dan konfirmasinya adalah ketika Elsa break high which is itu di area 354. Seperti itu. Jadi kira-kira untuk trigger saat ini adalah kita bisa bikin area dari 354 sampai 336. Nah, ini adalah area sideways trigger dari Elsa. Kalau dia breakout 354 akan ada penguatan lagi dari Elsa. Tapi kalau dia jebol dari 336, dia bakal kembali menurun, turun dan juga targetnya sudah disebutkan 330 sampai 324. Seperti itu. Nah, tuh aja yang penting sama perhatikan area-area kuatnya dan selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, setelah kemarin kenaikan terjadi akumulasi, turunnya disertai dengan distribusi, dan kalau kita lihat sudah cukup signifikan juga distribusinya. Cuma kalau saya sendiri sih lebih prefer ke TA juga, tinggal batasi resiko aja, gunakan area-area kuat tadi. Kalau menurut saya selama tidak jebol 324 harusnya masih oke Elsa ini. Tapi kalau dia jebol 324 ya artinya dia bakal membentuk structure same low. Dia bisa ke 306 sampai 300. Dan kalau jebol yang situ baru jelek. Tuh, jadi ya, itu dia definisi dari batasi resiko. Tuh untuk Elsa, kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita cari yang menarik untuk dibahas, mungkin satu aja. Tuh yang hijau-hijau ini, MPPA udah nggak kekejar. Saya tunggu pullback-pullbacknya nggak turun lagi. Entry sekali doang. Jcon so far so good, masih sangat bagus. Upside juga masih ada. Salah satu menu di grup juga. Saya pengen coba cek. Semen masih on track ya. Satu aja deh SMGR deh. Nah kalau saya lihat teman-teman di grup banyak yang suka SMGR nih. Walaupun sebenarnya view-nya masih on track ya untuk SMGR ya. Oke, hari ini SMGR, kemarin Jumat SMGR rebound, dia naik 1,32% dengan candle yang masih ada reject dan volume yang sudah membesar. Nah, ini dari pembahasan terakhir ya, di mana SMGR itu terakhir dia bottom di 6000, swing high sampai 7650 dan swing low lagi sampai 6375. Setelah itu trennya menguat, dia membentuk secondary uptrend, swing high juga sampai 8300. Dan di sana adalah puncaknya si SMGR. Dia terkoreksi dan sekarang turun sampai Fibonacci 0,382 di 7500. Kalau kita lihat dari secondary uptrendnya jelas sudah jebol, nggak perlu dilihat-lihat lagi ya. Ini dia sudah jebol dari secondary uptrendnya dan juga dia sedang dalam posisi downtrend nih, downtrend pada sebuah uptrendnya atau dalam posisi swing low seperti itu. Dan sudah kena area support di 7500. Kalau menurut saya 7500 ini area cukup kuat ya. Karena itu ada Fibonacci 382 ditambah juga yang sebelumnya resisten berpotensi menjadi support dari si SMGR. Tuh. Tapi kalau misalkan SMGR jebol dari 7500, saya rasa penurunannya bisa lebih dalam. Misalkan sampai ke 7000, bahkan sampai 6750. Cuman kalau menurut saya penurunan itu adalah kesempatan untuk beli. Kalau dilihat dari fase SMGR, di mana dia sudah mulai membentuk uptrendnya. Apalagi juga ini kan musuhnya batu bara ya, yang mana kalau saya bahas batu bara udah mulai melemah. Dan ya, kalau selesai belum, pasti masih ada upside dari batu bara itu kalau dilihat dari, karena dia masih uptrend ya. Cuman kalau dilihat dari trennya ketika saya bahas Adaru itu kan dia sudah mulai melemah, jadi ya ada indikasi mau reversal tapi masih belum selesai. Nah musuhnya adalah batu bara ini, dan kalau kita lihat kebalikannya ya saat ini dia sudah mulai fase uptrend pertamanya. Tuh sudah ada uptrend besar, uptrend secondary, dan sekarang sedang posisi swing low. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya barang SMGR ya, apalagi di bawah 7500, itu masih sangat menarik karena tinggal pasang TS di bawah 7500 aja. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang ya base buy-nya masih di 7500 untuk saat ini dengan stop loss di bawah 7500. Tapi kalau teman-teman main panjang view-nya, silakan dari 7500 sampai 7000 itu aksinya adalah beli. Itu aja. Tuh, dan kalau misalkan dia bottom 7000 pun tuh nggak jelek. Dan itu adalah yang namanya swing low. Nah, kira-kira kalau 7000 gini ya. Set, dia head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, jebol, target 7000, bottom, habis itu dia swing high 8800 seperti itu. Nah, sebagai swing ya ini momentum yang akan kita tangkap. Cuma untuk sekarang kalau mau konfirmasi apakah dia besok naik atau turun ya, ini kan kalau kita lihat, kita hapus deh. Nah, kalau kita lihat saat ini kan dia mulai same high same low ya. Nih.
high-nya itu ada di 7000 berapa nih, 7775, dan low-nya kita pakai 7500. Nah, ini adalah trigger dari SMGR. Kalau dia breakout ke atas itu bakal cakep, terkonfirmasi reversal, artinya ada potensi bottom di 7000. Cuman kalau dia jebol dari 7000, sorry, 7500, tapi kalau dia jebol dari 7500 ya bakal menuju ke support selanjutnya yang tadi sudah disebutkan, dan itu tidak jelek seperti itu. Jadi ya mulai dimasukin WL aja kalau menurut saya. Di dalamnya akumnya cakep, cuman kemarin cuma terjadi aksi taking profit, suatu yang sangat wajar karena memang dia sudah swing high tuh. Dan ya gak ada masalah sama sekali, tinggal sesuaikan entry-nya. Intinya ini saham bagus, tinggal gimana caranya dapat barang dengan harga yang bagus aja dalam kondisi saat ini. Dan tadi buy swing low sampai 7000 pun masih oke. Cuman jangan dijadikan alasan untuk nyangkut. Beda ya nyangkut sama strategi. Misalkan oke, saya mau beli SMGR buat investasi atau swing panjang, positioning misalkan gitu ya. Spare buy-nya 7500 sampai 7000. Ya udah, itu beli di situ. Tapi kalau misalkan contoh punya barang anggap di 7800 gitu ya, terus wah ini CCS bahas SMGR turun sampai 7000 nggak jelek kok, padahal strateginya beda, terus jadi itulah hold aja, itu kalau menurut saya kurang benar juga. Jadi ya sesuaikan dengan strategi awal ketika beli dan tinggal maintain atau update ketika market berjalan seperti itu. Perhatikan ada tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa, besok adalah pendaftaran terakhir dari grup cuan-cuan saham. Buat teman-teman yang belum gabung, silahkan cek video di awal tadi. Oke, itu dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya, dan salam cuan.